Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini Pak Taufik akan memberikan sebuah materi, tapi di luar materi pembelajaran. Tapi nggak usah khawatir, ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran TIK. Di sini Pak Taufik ingin menyampaikan back to teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang akan dibahas yaitu adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh Pak Taufik, dirasakan oleh anak-anak, dirasakan oleh Bapak Ibu di rumah. Nah, khususnya di sini Pak Taufik akan menyampaikan khusus untuk anak-anak. Yang pertama adalah dampak positifnya. Apa dampak positifnya TIK bagi kita, Pak? Ini satu, memudahkan kerja manusia. Dengan adanya teknologi, kita dibantu. Jadi, ketika kita ingin melakukan misal transportasi dari Jakarta terus ke Surabaya, misal terus nanti ke luar negeri, misal itu akan dipermudah dengan teknologi, dengan transportasi yang lebih canggih. Yang kedua, pertukaran informasi jadi lebih cepat. Dulu ketika kita melakukan komunikasi, misalkan jaraknya 2 km misal, itu akan jauh lebih sulit. Dengan teknologi, misal seperti handphone, gadget, dan lain-lain, itu mempermudah pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, apa ya? Membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Nah, pekerjaannya jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih ringkes. Misal kita mau membuat penulisan di komputer, padahal jumlahnya banyak, kita gunakan copy paste. Kalau di pembelajaran kelas 2 atau kelas 3 itu ada, khususnya kelas 3 di program CorelDRAW. Ketika kita ingin menggambar kumbang misal, kita sudah mendapatkan satu kumbang. Untuk mendapatkan gambar yang sama, kita tinggal menggunakan clone atau duplikat. Nah, itu lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih gampang. Tidak harus gambar dari awal. Apalagi, nah, ini dampak positifnya untuk pembelajaran daring. Jadi ketika kita masih kondisi seperti ini, masih kondisi COVID, nah, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi ketika kita tidak bisa bertatap muka, nah, kita dibantu oleh teknologi. Selanjutnya, oh ternyata selain dampak positif ada dampak negatifnya. Sesuatu yang tidak baik. Apa saja? Nih, waktu terbuang sia-sia. Coba anak-anak, siapa ketika kita bermain HP, tiba-tiba, duh, ini tadi saya bermain HP jam 8 pagi, tiba-tiba sudah jam 2 siang. Nah, itu berarti waktu terbuang sia-sia. Padahal kita bisa gunakan untuk belajar, bukan hanya untuk bermain. Tapi ketika kita untuk belajar, tidak apa-apa. Tentunya kalau ada pendampingan dari orang tua. Nah, dampak negatifnya itu waktu terbuang sia-sia. Selanjutnya apa? Nih, perkembangan otak jadi terhambat. Contohnya apa? Hambatan dalam berkomunikasi. Loh, maksudnya apa ini, Pak? Iya, bisa jadi ketika kita komunikasi dengan HP kan kita tidak bisa langsung menatap langsung, paling bisa lihat mukanya, gambar saja, tapi tidak bertemu langsung. Nah, perkembangannya nanti kita dampaknya apa? Dampaknya ketika kita nanti bertemu dengan teman, kedekatannya akan menjadi beda. Itu perkembangan otaknya jadi kurang berkembang. Karena apa? Timbal balik dari anak-anak, misal, yuk kita main sepak bola.
Nah, kalau misalkan kita mau main sepak bola, kalau secara daring bagaimana? Kan sulit sekali. Itu harus dilakukan dengan tatap muka. Nah, ketika ada komunikasi yang seperti itu, nanti perkembangan otaknya jadi hebat. Gitu, ya. Nah, itu. Selanjutnya apa? Konsentrasi jadi pendek. Siapa coba kalau pas ketika bermain HP, ditanya sama bapak, sama ibu, nak sini. Misal namanya Budi. Budi, sini. Ibu minta tolong. Biasanya kalau yang sedang menggunakan HP, kurang memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi konsentrasinya jadi pendek. Nah, itu dampak negatifnya kalau terlalu sering menggunakan handphone atau gadget. Apalagi, nah ini gangguan pada mata. Kalau kita terlalu sering di depan handphone untuk bermain, untuk nonton film, ya, kalau tidak dijaga, nanti mata kita jadi perih. Loh, kok bisa perih? Iya, karena apa? Ketika kita semakin banyak melihat handphone, ya, nanti dari cahaya di handphone itu mempengaruhi mata kita. Selain itu, mata kita bisa jadi dehidrasi, kekurangan air. Karena apa? Yo, melihat terus gini, dilihat, nggak kedip-kedip. Nah, makanya kalau pas ketika menggunakan handphone, secukupnya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini tadi kaitannya dengan perkembangan otak yang tadi Pak Taufik sampaikan. Sosialisasinya jadi kurang. Loh, kok bisa Pak? Iya, mainannya di rumah, pegang HP, ya, komunikasinya lewat HP, di game. Ayo, serang. Ayo, bantu. Nah, itu kan hanya duduk saja, tidak langsung ketemu dengan teman. Jadinya sosialisasinya kurang. Nah, paham ya anak-anak? Itu dampak negatif dari teknologi. Apalagi, nah ini, kok perilaku agresif itu apa ya? Perilaku agresif itu kalau misal ditanya sama ayah, ditanya sama ibu, nah, dengan nada yang tinggi, bahkan bisa menggunakan perilaku, misal ibu itu, ayah itu, nah itu nggak boleh, ya. Itu dampak negatif. Kalau kalian merasakan sesuatu yang Pak Taufik sampaikan ini di sini, dampak-dampak negatif ini, berarti kalian harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terus solusinya bagaimana Pak? Ini Pak Taufik akan menjawab sedikit saja, masih banyak cara-cara yang lain, ya. Nah, ini ada beberapa solusi dari Pak Taufik. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya di rumah. Nih, melakukan kegiatan positif. Jadi tidak hanya menggunakan HP, kegiatan positif apa? Misal, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Misalkan ada praktek untuk membuat kolase, itu melakukan kegiatan positif. Misalkan mewarnai, itu juga kegiatan positif. Nah, itu anak-anakku. Yang kedua apa? Nih, membatasi akses internet. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita sedang menggunakan HP, ya, kalau memang tidak diperlukan penting banget untuk pembelajaran, ya secukupnya saja. Karena apa? Satu, ketika kita menggunakan internet, itu kan ibu kita, ayah kita kan membayar beli kuota, atau yang misal di rumah ada wifi, kan wifi-nya harus membayar langganannya. Nah, kalau misalkan seperti itu, jadi kita akan dibatasi supaya tidak terlalu lama ketika menggunakan handphone. Tadi nanti bisa berdampak negatif seperti yang tadi Pak Taufik jelaskan di atas tadi. Selanjutnya apa? Nih, membatasi kebiasaan menggunakan gadget. Kalau memang itu digunakan untuk pembelajaran, silahkan, boleh. Karena apa? Itu teknologi. Silahkan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap harus ada batasannya. Bukan, oh ini HP milikku,
HP punya saya, berarti terserah saya. Ya bukan begitu caranya. Kita harus bisa menggunakan HP itu sesuai dengan kebutuhan. Tentunya melalui pengawasan dari Bapak, Ibu yang ada di rumah. Apalagi Pak Taufik? Nih, bermain dengan adik atau orang tua di rumah. Selain kita menggunakan HP, alangkah jauh lebih baik ketika kita bermain dengan adik, dengan kakak, ataupun dengan orang tua kita. Terserah mau bermain apa, bisa. Misal bermain main boneka. Ini untuk anak-anak yang iya, anak-anak putri. Kalau anak putra silahkan bermain, ya, bermain dengan anak putra. Tapi boleh nggak bermain putra dengan putri? Boleh. Namanya bermain boleh, ya. Tentunya kalau putra dengan putri tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga. Nah, ini akan jauh lebih enak, jauh lebih asik kita bermain dengan keluarga. Apalagi bermain dengan teman, betul. Ya, bermain dengan teman. Jadi bermainnya tidak hanya dengan HP, bermain dengan teman, main sepeda bareng, ya kan? Jalan-jalan bareng, main petak umpet dengan teman-teman, itu akan jauh lebih sehat. Ya, misal ada tugas dari guru olahraga, kalau di sini Pak Ridho, biasanya Pak Ridho itu memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa. Ada permainan, ya kan? Menggunakan bola, menggunakan alat-alat yang ada di sekeliling kalian. Permainannya bagus-bagus. Nah, itu gunakan, ya, bermain dengan teman. Selanjutnya apalagi Pak Taufik? Ini alangkah jauh lebih baik bermain di alam bebas. Karena apa? Karena di alam bebas itu udaranya sangat banyak, udara bersihnya. Ya, kita bisa bergerak bebas, bisa menghirup udara dengan bebas. Ya, bisa mengekspresikan diri. Mau lari-larian boleh, ya kan? Nah, kalau bermain di alam bebas kita juga bisa melihat pemandangan. Kalau kita di lingkungan pegunungan, kita bisa melihat gunung, bisa melihat awan-awan yang indah. Akan jauh lebih enak, mata kita menjadi segar, badan kita menjadi segar. Nah, itu solusi dari Pak Taufik. Karena apa? Pak Taufik prihatin sekali ketika kita menggunakan teknologi, ya, tidak dibatasi, tidak bijaksana, nanti akan merusak kesehatan kita sendiri. Ya. Nah, untuk itu sebelum Pak Taufik tutup, bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Iya, sip. Nah, ini ada pesan lagi. Kalau tadi Pak Taufik bermain dengan teman, bermain di alam bebas, karena kondisi saat ini, ya, masih belum normal seperti yang dulu, maka tetap harus menjaga kesehatan, gunakan masker, ya. Misal jaga jarak, ya, pintar-pintar kita untuk menjaga diri. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Taufik sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita saling mengingatkan, ya. Semoga kalian jadi anak-anak yang unggul, berprestasi, anak-anak yang solih dan solihah. Itu saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.